Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka memperingati mengenang haul daripada orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Barmawi, dan juga orang tua kita semuanya. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita ke tempat ini menjadi berkah kehidupan kita selanjutnya. Selamat di dunia, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada para habaib, kepada para ulama. Saya berdiri di sini karena disuruh ditembak. Ya, semoga bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haul, apa manfaat daripada hadir haul? Apa tujuan daripada hadir haul? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah, beliau mengatakan, Innal majalisal hauliyah hisnul hasil li'aqidatil khalaf. Bahwasanya acara-acara haul semacam ini sebagai benteng yang kokoh untuk membentengi akidah-akidah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena kita sudah mulai kekurangan krisis figur, krisis tokoh, krisis panutan. Makanya kita dibuatlah haul, tujuan untuk kita bercermin. Kita ngaca saat ini. Kita bercermin saat ini kepada yang dihauli. Supaya kita mau berubah, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak lengah, bahwasanya kita masih jauh, kita masih kurang, kita masih banyak salahnya, sehingga dengan bercermin tadi pulang dari haul semakin baik, semakin bagus ibadahnya, semakin baik salatnya, semakin baik ibadahnya, sehingga menjadi orang-orang yang saleh, pelindung daripada akidah, pelindung daripada ajaran untuk orang-orang yang di akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa dipungkiri negeri kita tercinta Indonesia ini muslim mayoritas dan juga penghasil aliran sesat paling banyak Indonesia. Nabi terbanyak produksi Indonesia, nabi palsu paling banyak Indonesia, Pak. Di Arab sendiri nabi palsu kalau dibanding Indonesia lebih banyak Indonesia. Bahkan tidak nanggung-nanggung, karena banyak saingan yang ngaku nabi, akhirnya ada yang ngaku malaikat Jibril. Bahkan ada sampai yang ngaku Tuhan, naudzubillah min dzalik. Ini semua hadirin karena tidak adanya benteng-benteng akidah. Kalau kita lihat bahkan pengikut-pengikutnya banyak yang daripada golongan akademis, banyak daripada mahasiswa, banyak bahkan daripada para dosen. Artinya mereka orang-orang yang pintar, akan tapi akidahnya tipis, kekurangan panutan, krisis tokoh. Makanya dibuatlah acara haul-haul semacam ini supaya kita mengikuti mereka. Kita punya pegangan yang kuat. Kita punya tokoh yang patut untuk kita ikuti. Kita bayangkan bagaimana kalau keadaan kita
Bagaimana keadaan kita sudah mengkhawatirkan. Lalu bagaimana keadaan anak cucu kita nanti? Makanya jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana saya jadi orang soleh, saya jadi orang baik, tapi fikirkan bagaimana nanti anak kita. Bagaimana keturunan kita? Apakah mereka bisa mengikuti jejak orang-orang soleh? Ajak ke tempat-tempat semacam ini. Idolakan kepada mereka orang-orang soleh. Buat mereka ngefan sama para aulia. Buat mereka rindu dengan para orang wali Allah. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang dapat kita usahakan. Hadirin. Kalau saja seorang nabi, Nabi Allah Ya'qub, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut qala idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub seorang nabi, bukan cuman kiai, bukan cuman ulama, bukan cuman habib, nabi. Nabi pun khawatir sama anak-anaknya. Ketika beliau menjelang wafat dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, siapa yang kalian sembah setelah aku nanti? Setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia, siapa yang kalian sembah? Niki bukan kiai, Pak. Niki bukan habib, niki nabi takut sama anaknya. Nah, kalau kita kan tidak, kok mangan opo, Pak? Nanti kamu bagaimana kendaraannya? Nanti cicilan bagaimana, tidak diteruskan? Yang kita pikirkan dunia untuk anak kita. Kerja kita hanya untuk memikirkan masa depan anak kita. Padahal masa depan anak kita adalah kuburan juga sama dengan kita. Nabi khawatir kepada anak-anaknya. Tapi karena didikan yang bagus, didikan yang kuat dari Nabi Allah Ya'qub, maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahanda, kami akan terus menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Dan kami akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan merasa tenang. Semakin akhir zaman, maka ajakan kepada kemaksiatan, ajakan kepada kesesatan semakin kuat, tidak bisa dipungkiri. Semakin akhir zaman, ajakan kepada dosa-dosa akan semakin kuat. Disitulah peran orang tua untuk terus memikirkan anaknya. Memikirkan anaknya bagaimana menjadi anak-anak yang terus lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka agama. Silahkan anak sampean punya cita-cita. Mungkin ada yang punya cita-cita bermacam-macam, monggo silahkan. Tapi ingat, semua ada pondasinya, yaitu Islam, yaitu agama, yaitu syariat. Kalaupun dia menjadi dokter yang jujur. Kalau dia menjadi politikus, maka dia akan menjadi pejabat yang jujur. Kalau dia menjadi polisi yang jujur. Pentingnya agama di sini, hadirin. Dan itu adalah aset kita nanti. Investasi kita terbesar adalah anak kita. Makanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'udduna ar-ruquba fikum? Hai para sahabat, apa sih yang dimaksud dengan mandul itu? Maka para sahabat tadi mengatakan, ar-rukub ya Rasulullah, mandul itu alladzi la yulad lahu, orang yang tidak punya anak. Kita pun kalau ditanya akan menjawab demikian, orang yang mandul, orang yang tidak punya anak. Maka Nabi mengatakan, laisa dzaka birrukub, bukan itu yang saya maksud dengan mandul, walakinnahu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Mandul hakikatnya adalah orang yang memiliki anak, tapi anaknya tidak dididik dengan ilmu agama. Anaknya tidak diajarkan bagaimana mengaji yang benar. Anaknya tidak diajarkan bagaimana senang dengan orang soleh.
maka itu orang walaupun anaknya banyak tapi statusnya seperti orang mandul. Kalaupun orang mandul yang hakiki, orang mandul yang sebenarnya, yaitu orang yang tidak punya anak, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak bukan kita yang buat. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita punya teman, kita punya saudara 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun belum punya anak. Kalau dia niat yang bagus, ya Allah saya minta anak. Kalau saya punya anak, saya akan didik dengan ilmu agama. Walaupun dia meninggal sampai tidak punya anak, tetap dia di akhirat mendapatkan pahala punya anak soleh. Tidak punya anak wafat, meninggal tidak punya anak, tapi niatnya bagus. Kalau saya punya anak, saya akan didik ya Allah. Maka ketika wafat, di akhirat dia kaget. Ternyata dia punya pahala anak-anak yang soleh karena niatnya lebih bagus. Sebaliknya hadirin, kalau kita punya anak, tapi anak kita tidak kita ajarkan dengan yang bagus, tidak kita berikan pendidikan yang baik, maka itu justru menjadi bumerang buat kita. Naudzubillah min dzalik. Anak kita akan menggunakan harta kita untuk maksiat. Anak kita akan menjadikan dosa-dosa kita terus mengalir. Kita sudah meninggal, kita sudah di alam kubur, tapi terus dapat kiriman dosa. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, acara-acara semacam ini, ayo, jangan pernah semangat, jangan pernah patah semangat, gitu. Jangan pernah malas. Kalau sampean malas mau hadir acara-acara kebaikan, coba dipikir. Malas, sakit, capeknya sebentar. Gimana? Saya tidak bisa bahasa Tegal nih, Pak. Capeknya sebentar, keselnya, capeknya besok sudah hilang, nanti sudah hilang capeknya, tapi pahalanya tetap ada. Sebaliknya, dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan, nikmatnya sesaat, nikmatnya sebentar, tapi dosanya akan tetap ada di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semangat, terus ibadah kepada Allah, terus ajak anak-anak kita kepada tempat-tempat yang baik. Semoga pondok ini dan juga guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, akan terus membimbing kita ke tempat-tempat yang baik, membimbing kita untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Mohon maaf jika ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.